Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan untuk berkumpul, berjumpa lagi di tempat ini untuk melanjutkan kajian pembacaan kitab Aqsaul Mukhtasarat, yaitu fikih dalam mazhab Hambali, dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan salat jamaah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan semuanya dan menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang penuh dengan berkah dan dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah sampai mana ya? Afwan. Baru ya? Udah. Oh, udah disebutkan tentang hukumnya wajib. Sampai situ ya? Oke, baik. Insyaallah kita lanjut. Tapi kapan terhitung rakaat? Maka di sini kata penulis rahimahullahu taala adalah ketika kita mendapati imam ruku'. Dapat rukuknya sang imam, dapat rukuknya imam. Kata penulis, barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia terhitung dapat rakaatnya. Terhitung dapat rakaatnya. Tapi kan nggak berdiri, Ustaz, belum dapat Fatihah, Ustaz, belum ada surat pendek, Ustaz. Udah di cover sama imam selama ruku', alhamdulillah. Kata Nabi SAW, ya kalau yang kayak gini, petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, bahwa orang yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan rakaat. Mendapatkan rakaat tersebut. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya satu, kata penulis rahimahullah ta'ala, bisyar. Syaratnya itu adalah idrakihi raki'an. Pastikan si imam masih ruku'. Artinya ketika kita ruku', si imam juga masih ruku'. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa adami syakkihi, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Pastikan si imam masih ruku', ini bisa dilihat. Oh, masih ruku'. Nggak ada keraguan, biasanya itu gimana caranya? Ketika kita ruku', imam belum ngucapin sami Allahu liman hamidah. Karena ketika kita ruku' nggak mungkin kita ngelihatnya begini gitu kan. Kita ngeliatin imam terus, oh imam ruku' nggak ya? Allah, kan nggak gitu. Jadi gimana keraguan itu bisa timbul gara-gara memang gerakannya seperti itu. Jadi memastikan untuk tidak ada keraguan, kita pastiin aja ketika kita ruku' si imam belum bilang sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau udah keluar huruf sin di sami Allahu liman hamidah, maka imam udah bangun. Berarti jangan, ini udah nggak checklist. Ya kan, misalnya Allahu Akbar, Allah, baru gini sami Allah, itu udah nggak dapet. Ragu kita. Jangan-jangan imam ruku apa enggak ya? Jangan-jangan pas kita ruku, pas dikit sebelum ruku tuh imam udah bangkit. Maka yang kayak begini tidak terhitung. Jadi syaratnya satu, pastiin, oh imam masih ruku'. Gak ada keraguan. Ketika pas kita udah ruku', udah diam, belum terdengar huruf sin dari sami Allahu liman hamidah. Dan yang ketiga, caranya benar. Cara masuknya. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, gimana cara masuknya? Wa tahrimatihi qa'iman wa tusannu thaniyah. Jadi takbiratul ihramnya itu adalah berdiri. Jadi ketika misalnya kita ruku', datang lihat imam Allahu Akbar, imam udah ruku' nih. Kita takbiratul ihramnya itu qa'iman, dalam berdiri. Allahu Akbar. Masih sempat begini baru ruku'. Gitu. Jadi jangan langsung imam ruku', Allah, ini enggak gitu.
Gitu. Harus berdiri dulu, harus ada takbiratul ihramnya qaiman. Jadi cara masuknya juga benar. Gimana cara masuknya benar? Takbiratul ihramnya berdiri, setelah berdiri baru dia ruku. Pertanyaannya, ketika berdiri setelah kan takbiratul ihram berdiri, ketika dia mau gerak ruku pakai takbir lagi atau enggak? Maka jawabannya kata penulis rahimahullah taala wa tusannu tsaniyah. Maka takbir yang kedua yang gerak ke ruku itu hukumnya sunnah. Tapi syaratnya yang ini udah jelas. 3, pastiin imamnya masih ruku, nggak ada keraguan, cara masuknya benar, alhamdulillah. Tinggal masalah tambahan, kalau misalnya habis takbiratul ihram mau ke ruku dalam posisi masbuk dan imam masih ruku, itu pakai Allahu Akbar lagi apa enggak, maka hukumnya sunnah. Maka hukumnya sunnah. Sehingga kalau misalnya ditanya apa hukum takbir perpindahan, hukum takbir perpindahan semuanya wajib. Tapi ada beberapa pengecualian. Salah satu pengecualian itu adalah di sini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya nggak pakai pun tetap sah. Jadi misalnya kita begini, imam udah ruku, kita datang Allahu Akbar, terus mau ruku nggak pakai Allahu Akbar lagi, ini sah. Tapi jelas yang lebih afdal Allahu Akbar, gini, baru kita gini, walaupun belum dapat misalnya Subhana Rabbiyal Azim, baru udah, yang penting udah diam sejenak, imam Sami Allahu liman hamid, ini udah dapat. Yang penting jangan pas kita begini belum nyentuh apa-apa udah Sami itu langsung di sini yang nggak checklist. Baik. Iya, ragu kita. Nih, kita dapat pas lagi gini si imam masih ruku apa enggak? Gitu. Jadi pastiin imam ruku, nggak ada keraguan, cara masuknya benar, yaitu dengan takbiratul ihramnya berdiri, kemudian langsung ruku. Mau ke rukunya pakai Allahu Akbar lagi apa enggak? Pakai Allahu Akbar lagi, maka hukumnya itu adalah sunnah. Yang selanjutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala itu adalah wa tusannu tsaniyah lirruku wa ma adraka ma'ahu akhiruha. Nah, ini termasuk permasalahan yang dari dulu sebenarnya sudah disebutkan, cuma akhir-akhir ini kadang orang ngerasa aneh. Yang didapatkan si masbuk didapatkan oleh masbuk itu rakaat keberapa? Contoh, misalnya kita datang sholat zuhur, imam udah tahiyat awal nih, kita udah tahiyat awal, pas kita mau masuk, imam berdiri ke rakaat ketiga, kita gabung, Allahu Akbar, imamnya rakaat ketiga, kita rakaat keberapa? Nah, itu kan pertanyaan gitu kan. Yang dimulai oleh si masbuk saat itu rakaat ketiga atau rakaat yang ke-1 gitu. Maka kata penulis rahimahullah taala yang didapatkan oleh si masbuk akhiruha itu adalah rakaat ketiga. Itu rakaat ketiga. Loh, terus gimana dong Ustaz? Kalau kayak begitu, jadi nanti misalnya kita dapat si imam assalamualaikum warahmatullah, kita bangun untuk mengqadha rakaat keberapa? 1 dan 2. Kalau rakaat 1 dan 2 berarti disunahkan untuk membaca surat pendek. Kalau misalnya sebelumnya belum baca istiftah, dia baca istiftah di sini, baca ta'awudz di sini. Begitu ya. Gitu. Nanti pas di rakaat kedua, gitu, ya dia tinggal menambah atau rakaat keberapa, nambah tahiyat akhirnya, gitu. Jadi yang seperti ini memang dari dulu udah ada.
Dari dulu udah ada, cuma kebelakangan sekarang orang merasa ini nggak ada juntrungannya apa segala macam. Padahal inilah pendapatnya jumhur. Pendapat sebagian besar ulama memang begini. Baru sekarang ya udah deh, yang gampang aja ya satu, dua, tiga, empat. Yang ini juga ada pendapatnya. Artinya kalau nanti ada yang ngomong kayak begini, maka kerangka fikih kita harus dewasa gitu. Jadi oh iya memang itu ada pendapatnya dan bahkan itu adalah pendapat sebagian besar ulama. Jadi jangan gampang nyalahin. Terserah mau ikut yang ini, terserah antum, mau ikut yang kata penulis dan pendapat jumhur atau mayoritas ulama pun monggo gitu. Yang jelas di sini penulis bilang bahwa yang didapatkan si masbuk bersama si imam, maka rokaatnya yang terhitung adalah rokaatnya si imam, rokaat terakhirnya si imam. Jadi kalau misalnya masbuknya masuk ke rokaat ketiga, ya berarti si makmum rokaat ketiga juga. Kalau masuknya rokaat kedua, ya berarti si masbuk rokaat kedua juga. Nanti setelah imam salam, maka dia mengqadha rokaat yang lewat. Ustaz, ya ini kita kalau misalnya mau perpanjang gitu. Ustaz, kok bisa sih ada yang bilang rokaat 1, ada yang bilang rokaat ketiga? Soalnya datang riwayat dari Nabi SAW, wa ma fatathu, rokaat yang tertinggal, maka yang pertama itu adalah fa'atin, sempurnakan. Di lain hadisnya Nabi SAW bilang faqdi, diqadha. Kalau sempurnakan ya berarti artinya ngelanjutin ya. Kalau ngelanjutin berarti yang tadi 1 2 tinggal disempurnakan dengan 3 4. Tapi kalau diqadha berarti mundur gitu kan. Itu namanya mengqadha gitu. Yang udah lewat, nah sekarang mau ditunaikan. Makanya yang sekarang 3 4 habis assalamualaikum warahmatullah, si masbuk bangun, maka terhitungnya 1 2. Sehingga kalau artinya kembali lagi bagaimana kita mendewasakan kerangka berfikih kita itu, kalau misalnya ada pendapat ulama fulan, kita jangan langsung bilang main nggak ada dalilnya, nggak jelas, bid'ah apa segala, ntar dulu. Karena ini adalah ulamanya kaum muslimin, mereka mengutarakan pendapat nggak mungkin tanpa dalil. Pasti dengan dalil. Jadi ini sekedar wawasan dan insyaallah ini adalah yang dipilih oleh penulis rahimahullah taala. Wa ma adraka ma'ahu akhiruha, maka yang didapatkan si masbuk bersama imam, maka itu adalah terhitung rakaatnya si imam. Wa ma yaqdihi awwaluha, dan apa yang diqadha itu merupakan rakaat awalnya sebagaimana tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya disebutkan atau dibahas oleh penulis rahimahullah taala itu adalah perbuatan atau ucapan apa saja yang memang ditanggung sama imam sehingga makmum udah nggak perlu lagi ngelakuinnya. Apa itu? Wa yatahammalu an ma'mumin, tanggung jawab imam kepada makmum. Jadi apa yang menjadi tanggung jawabnya, tanggungannya, itu yang pertama itu adalah al-qiraah, baca. Baca apa di sini? Baca Fatihah dan juga baca surat atau ayat. Ini udah ditanggung sama imam, sebagaimana udah sering kita singgung bahwa kalau udah ditanggung sama imam berarti makmum udah lepas tanggungannya. Fatihah sama membaca surat atau ayat. Yang kedua yang ditanggung sama imam itu adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang ketiga itu adalah sujud tilawah. Yang keempat ini sutroh. Nah, di pembahasan sutroh, jadi kita makmum pun ketika sholat berjamaah dia harus jelas. Kan hukum sutroh itu kan sunnah. Tapi kalau dalam sholat jamaah maka sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya si imam.
Jadi misalnya nih sholat nih, imam di sini, sutroh di sini. Ini makmumin, makmum semua. Makmum semua. Baik makmum yang di shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, sutrohnya di mana? Sutrohnya ini. Sutrohnya si imam. Loh, memang hukumnya kenapa Ustaz kalau sutrohnya kayak begini? Salah satu hukumnya itu adalah kalau misalnya ada orang warawi di antara sini, ini hukumnya nggak apa-apa. Karena yang nggak boleh ngelewatin orang sholat itu adalah ngelewatin antara dia dengan sutrohnya. Ngelewatin antara dia dengan sutrohnya, atau misalnya dia nggak pakai sutroh kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, berarti kayak ini. Artinya, misalnya gini, si makmum ada yang batal. Si makmum ada yang batal nih di sini. Kalau batal berarti dia harus keluar dari shaf nggak? Keluar dari shaf. Lewat mana? Ya lewat belakang, lewatin shaf-shaf yang lain gitu kan. Kalau kayak begini jangan dihalangin. Orang pengen wudhu terus mau sholat. Jangan dihalangin, jangan sampai ada perselisihan di sini. Enggak. Jadi kalau dia batal terus lewat shaf di sini, nggak apa-apa, nggak masalah lewat shaf. Kenapa? Karena sutrohnya di depan. Kalau misalnya dia batal, dia mau ngelewatin imam, ini baru kelewatan, gitu. Jadi dia batal, dia ke depan, lewatin imam, gitu. Ngelewatin antara si imam sama sutroh, ini salah, nggak boleh, dan si imam harus ngalangin. Tetapi ketika misalnya dia batal, dia mundur dan dia ngelewatin soft yang ada di belakangnya, maka ini nggak masalah. Apalagi kalau masjidnya gede, gitu. Masjidnya gede, dia mungkin harus ngelewatin beberapa soft, maka yang seperti ini juga nggak masalah. Begitu juga misalnya ada datang orang telat, pintu masuknya di sini. Shaf kedua masih kosong, tapi yang kosong di sini yang dikit. Tapi udah ada orang yang ngisi shaf ketiga. Dia bilang, shaf kedua harus diisi dulu nih. Ya udah dia masuk masjid, ngelewatin shaf yang ketiga, dia masuk ke shaf kedua. Yang kayak begini nggak masalah. Kenapa? Karena sutrohnya makmum ada di sini, yaitu sutrohnya si imam. Ya tentunya dengan imam ngambil sutroh, berarti si makmum juga terhitung ngambil sutroh sehingga melaksanakan sunnahnya. Gitu. Jadi jangan ada, kadang masih kita dapatkan gitu, si makmum udah sholat jamaah tapi masih nempatin sutrohnya lagi di depan. Maka yang kayak begini jelas keliru. Karena sutrohnya makmum udah ditanggung sama sutrohnya si imam. Jadi baca sujud sahwi, sujud tilawah, kemudian mana nih? Kemudian sutroh. Kemudian setelah sutroh itu adalah tahiyat awal kalau misalnya luput satu rakaat. Ntar dulu. Biar pasti. Ya, benar. Setelah sutroh, yang selanjutnya itu adalah wadu'a kunutin. Yang kelima itu adalah doa kunut. Artinya kalau imam udah doa kunut, si makmum cuma ucapin amin. Jangan imam doa, kita juga mau doa sendiri. Jadi imam doa Allahumma hdina fiman hadait, kita juga bilang Allahumma hdini fiman hadait. Dia Rabbana atina fid dunya, kita maunya doa yang lain. Enggak, gitu. Doa kunut itu udah ditanggung sama si imam. Si makmum tinggal ngucapin amin. Si makmum tinggal ngucapin amin. Yang keenam ditanggung oleh imam itu adalah tasyahudan awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Udah ditanggung oleh imam tasyahud awal idza subiqa bi rakaah, kalau ketinggalan satu rakaat. Ketinggalan satu rakaat. Udah ditanggung sama imam. Contoh begini. Misal nih ya. Misal sholat maghrib. Sholat maghrib. Si imam udah
ada di rakaat kedua. Rakaat kedua. Makmum datang dong. Set. Makmum datang. Ya kalau menurut penulis berarti si makmum sekarang adalah rakaat kedua. Rakaat kedua imam tasyahud awal nggak? Tasyahud awal. Dia juga ikut tasyahud awal. Rakaat ketiga makmum juga rakaat ketiga. Jangan kayak gini deh. Rakaat ketiga aja. Kalau kayak gini nggak ada masalah. Anda mau jelasin bahwa jangan sampai nanti kita ada yang keliru bahwa atau menilai sholatnya itu salah. Misalnya imam sholat udah rakaat ketiga, si imam tasyahud kan. Nah tasyahud awalnya si makmum ini udah ditanggung sama si imam, sehingga ketika makmum berdiri lagi dia ngerjain rakaat keberapa? 1 dan 2. Ada tasyahud awal lagi nggak di sini? Udah ditanggung gitu kan. Tapi kalau biasanya kita sholat maghrib masbuk di rakaat ketiga gimana? Ada tasyahud awal lagi kan? Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholatnya kayak begini, nggak pakai tasyahud lagi, jangan dibilang dia nggak ngerti sholat. Gitu. Loh, kok ini nggak tasyahud berdiri lagi? Loh iya, emang anak rakaat 1 dan 2. Tasyahud awal kan tadi udah. Gitu. Paham ya? Gitu. Yang penting ini adalah gambarannya bahwa ketika tasyahud awal itu udah di cover sama si imam, berarti nanti kalau udah berdiri nggak perlu tasyahud lagi dan sholatnya itu tetap sah. Ya kalau mau yang gampang emang udah deh, aneh yang pertama ini pertama, berdiri ya kedua. Nanti habis assalamualaikum warahmatullahi itu rakaat ketiga, yang selanjutnya rakaat keempat yang kayak gini emang lebih gampang untuk ditunaikan karena lebih mudah ditunaikan. Maka sebagian besar masyayikh ya, misalnya masyayikh dari Saudi, maka fatwanya itu adalah udah jangan pakai mundur-mundur kodok rakaat 1 rakaat kedua deh, yang berdiri yaitu dilanjutin aja. Seperti itu karena lebih mudah untuk ditunaikan. Al-kulli hal, yang dia ini bilang yaitu lebih pendek, dapat istiftah, lebih utama, ya macam-macam lah. Bagaimana perdebatan antara ulama tentang mana yang lebih banyak pahalanya. Lanjut lagi kita. Jadi ditanggung oleh si imam itu adalah tasyahud awal kalau misalnya udah kelewatan 1 rakaat atau lebih. Lakin yusannu an yaqra'a fi sakatati wa sirriyatin wa idza lam yasma'hu li bu'din la tarash. Nah, kita udah tahu bahwa tadi disebutkan bahwa Al-Fatihah itu udah ditanggung oleh si imam. Surat atau ayat pendek juga udah ditanggung oleh imam. Lah terus bagi makmum gimana? Bagi makmum sebagaimana udah sering disebutkan, bagi makmum hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk baca Fatihah, untuk baca surat pendek. Lalu kalau sunnah bacanya pas kapan? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, lakin yusannu an yaqra'a fi sakatatihi wa sirriyatin. Maka dia disunahkan yang pertama bacanya itu ketika waktu jeda imam. Waktu jeda. Ya ini tanda kutip ya. Kapan itu waktu jeda? Maka dalam mazhab Ahmad itu ada 3. Yang pertama sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah di rakaat pertama. Jadi kalau rakaat pertama si imam habis Allahu Akbar, ada jedanya gitu kan, ada diamnya. Si makmum sama-sama tahu, oh si imam lagi baca istiftah. Makmum juga boleh baca istiftah. Ini yang pertama, sebelum baca Fatihah. Baca Fatihah di rakaat pertama, setelah waktu istiftah lah.
Sebelum baca Fatihah di rakaat pertama. Yang kedua, waktu jedanya itu adalah setelah Fatihah. Setelah Fatihah. Sebelum baca surat pendek. Atau ayat. Atau surat panjang. Jadi misalnya kita imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kasih jeda. Kasih jeda, ketika jeda makmum buru-buruan deh baca Al-Fatihah. Wah, amin. Habis kita bilang amin, ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru si imam baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah. Jadi ada waktu jedanya. Waktu jedanya dimanfaatkan bagi si makmum untuk membaca Al-Fatihah. Yang demikian biasa dilakukan oleh Abdullah ibn Umar dan juga Abdullah ibn Amr ibnul As. Jadi yang seperti ini juga perbuatan contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga itu adalah setelah baca surat atau ayat. Yang datang hadisnya dari Nabi SAW itu memang cuma ini 1 dan 3. Yang kedua datang hadisnya walaupun banyak yang bilang dhaif, tapi dengan adanya perbuatan sahabat, ya nggak mungkin para sahabat itu ibadah itu ngarang. Makanya para imam bilang ya kedua ini juga ada. Kalau yang ketiga setelah baca surat itu jedanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, ada jedanya. Jadi jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, enggak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jeda. Allahu akbar. Nah, ketika jeda yang ketiga, ya kalau misalnya imamnya jedanya sebentar, ya mungkin masih bisa baca surat pendek, Inna a'toina wal asri. Kalau misalnya nggak sempat pun ya udah nggak apa-apa. Yang jelas kita tahu bahwa kalau kita jadi imam, jangan lupa sunnah-sunnah ini. Baca istiftah, ya kalau baca istiftah otomatis si makmum nggak dengar apa-apa. Yang kedua, setelah Fatihah ada jeda. Nanti setelah selesai baca surat atau ayat juga kasih jeda. Supaya apa? Supaya makmum bisa, yang terutama yang di kedua ini bisa membaca Al-Fatihahnya. Yang selanjutnya, oke. Jadi sunnah untuk membaca Al-Fatihah atau surat, satu di waktu jeda, yang kedua di mana? Di rokaat-rokaat yang sifatnya itu adalah sirriyah. Yang bacaannya sir. Contohnya rokaat sholat duhur semuanya sir. Rokaat sholat asar semuanya sir. Rokaat ketiga sholat maghrib itu sir. Maka kalau bacaannya sir nggak kedengeran dari imam, maka si makmum hukumnya sunnah untuk membaca Fatihah. Dan juga surat ayat di rokaat keberapa? Rokaat ke-1 dan 2. Selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, wa sunna lahu at-takhfifu ma'al itmam. Si imam itu disunnahkan kalau berjamaah untuk mentakhfif. Mentakhfif itu adalah meringankan. Meringankan sholatnya. Ma'al itmam itu adalah bersamaan dengan berusaha untuk sempurna. Artinya kalau misalnya imam ruku, imam sujud, jangan baca subhana rabbiyal a'la lebih dari 3 kali. Kelamaan, ntar si makmum kesian. Baca ruku juga jangan rukuknya lama-lama.
Jangan pas sujud doa-doanya semuanya yang biasa dia ucapin di sholat tahajud mau ditaruh pas sujud sholat zuhur. Orang mau lanjut kerja dia subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Terus orang sujud mau banget nih si imam. Gitu. Enggak gitu. Jadi paling kalau misalnya mau pakai doa satu atau dua. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ganti lagi doanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah kayak gitu. Jadi sunnahnya itu adalah meringankan. Tapi bersama dengan ringan jangan sampai kecepatan gitu. Sehingga kalau kecepatan nanti si makmum juga nggak bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi dalam sholat jamaah cuma subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar rabbighfirli, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Ngebut kayak gitu sah. Kan kita udah bahas ya, sah, tapi sunnahnya nggak seperti itu si imam. Si imam itu memang meringankan, tetapi usaha juga untuk sempurna. Aduh, ada nggak caranya supaya kita tahu kapan ringannya, kapan itu sempurnanya? Ya yang paling gampangnya itu adalah ngikutin sunnah Nabi SAW. Ngikutin sunnahnya aja. Kalau sunnah Nabi walaupun meringankan, yang namanya subuh tetap bacaannya paling panjang. Tetap gitu. Tapi maksudnya paling panjang juga bukan Al-Baqarah, Ali Imran dibaca, enggak. Ya kan? Mufassal, Qaf, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Nah, ini kan bisa dibaca. Bisa dibaca. Ini jadi walaupun ringan jangan pula lupakan dalam menggapai kesempurnaan. Tapi jangan langsung diperberat. Diperberat salat malam gitu. Maka yang seperti ini harus melihat kemampuan para makmumnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah watatwilul ula ala thaniyah. Si imam harus bisa apa ya dia? Namanya mengkondisikan. Bisa mengkondisikan. Apa yang harus dikondisikan? Kalau rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah biasa imam yang kayak begini tahu. Oh, kalau mumpung rakaat pertama pas sujud pakai dua doa deh. Nanti lepas rakaat kedua pas sujud doanya ganti yang lebih pendek. Pas rakaat ketiga pas sujud udah nggak usah pakai doa. Habis itu bangun tahiyat akhir assalamualaikum warahmatullahi, contohnya untuk sholat maghrib. Maka yang kayak gini si imam harus bisa ya disunnahkan untuk mengkondisikan bahwa rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah wantidharu dakhilin ma lam yashuk. Si imam disunnahkan untuk nunggu. Nunggu siapa? Nunggu jamaah yang mau gabung. Jamaah yang mau masuk, mau gabung lah. Si imam disunahkan untuk nunggu. Jadi kalau kita misalnya tahu nih, wah makmum lagi pada masuk, Allahu Akbar, jangan dicepetin rukunya, ya kan? Allahu Akbar, kayak begini kita tahu ada dari langkah kaki atau segala macam, makmum lagi masuk, kita tungguin. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini makmum udah masuk belum ya? Gak apa-apa kita lamain sedikit. Disunahkan untuk nunggu.
nunggu orang supaya bisa gabung, baik dalam ruku, baik dalam posisi-posisi yang lain, atau dari tahiyat akhir misalnya. Kita misalnya tahu ada orang yang masih masuk, kita tungguin. Dengan syarat malam yasyuk, tidak memberatkan jamaah yang sudah ada. Jamaah yang sudah ada. Misalnya kita ngimamin orang, berapa orang? Misalnya 50 orang nih makmumnya. Yang baru masuk cuma satu. Yang baru masuk satu gitu kan. Allahu Akbar. Dia udah kita kayak tahu begini, jalannya masih dilenjein, jalannya lambat, apa segala macam. Yang kayak begini nggak usah ditungguin. Nggak usah ditungguin. Kasihan makmum kita. Iya, yang 50 kasihan. Aduh nih Ustadz lama banget nih rukuknya. Jangan-jangan dia nungguin si fulan tuh yang jalannya lambat. Yang kayak begini jangan memberatkan jamaah. Tapi kalau selama jamaahnya nggak memberatkan, ya kan, kayak contoh misalnya kita sholat 3 orang, ya kan, imam, makmum 2. Ada orang satu mau masuk, yang kayak gini tungguin aja, tungguin deh. Ya karena kita tahu nih 2 orang ini kan teman kita tahu masih muda, masih kuat. Udah nggak usah bawel, kita tungguin teman kita satu lagi supaya bisa masuk. Baik, jadi disunahkan untuk nunggu jamaah yang mau gabung dengan syarat malam yasyuk, selama tidak memberatkan jamaah yang sudah ada. Baik, udah berapa menit? Udah berapa menit sih? Udah Bu? Atau lanjut? Udah 40 menit. Lanjut lagi. Gimana lanjutnya nih? Hah? Oh iya, siap. Dikit lagi ya. Jadi pembahasan sholat jamaah udah kelar. Yang selanjutnya dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah faslun, pasal baru, yaitu pasal seputar tentang imam. Seputar tentang imam, siapa yang harus jadi imam dan hal-hal yang terkait. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, al-aqra'u al-alimu fi salatihi aula minal afqah. Siapa paling berhak jadi imam? Jadi imam. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, yang paling berhak jadi imam itu adalah al-aqra', yang paling bisa baca. Paling bisa baca. Setelah paling bisa baca, kriteria yang kedua, prioritasnya itu adalah alimu fiqha sholatihi, ngerti fikih sholat. Ngerti fikih sholat. Ini yang paling berhak jadi imam. Ini yang paling berhak jadi imam. Paling bisa baca dan dia juga ngerti fikih sholat. Ini prioritas nomor 1. Ini prioritas nomor 2. Jadi kalau ada yang sama-sama bisa baca, tapi yang satu ngerti fikih sholat, yang satu nggak ngerti fikih sholat, maka kita pilih yang ngerti fikih sholat. Tapi kalau ada yang nggak bisa baca, tapi dia ngerti fikih sholat, sama ada yang bisa baca, tapi kagak paham, mana yang dipilih? Yang bisa baca dipilih. Tapi dia nggak ngerti fikih sholat, oh nggak bisa nih, ini prioritas nggak ada neko-neko nih, ini nomor 1 nih. Lu bisa baca Quran apa kagak? Bisa Pak, alhamdulillah. Oh ya. Baru selanjutnya, ente ngerti fikih sholat, mau jadi imam nih, tahu nih
caranya nih, kalau ntar batal di tengah jalan antum mau ngapain? Kalau rokaatnya lebih nanti kayak gimana? Kalau kurang tiba-tiba ente salam terus ngapain? Ngerti nggak? Alhamdulillah ngerti pak. Oh kalau ngerti ya monggo mas. Yang kayak begini. Dia ini kriteria yang paling penting. Nomor 1 masalah bacaan, yang nomor 2 itu adalah masalah fikih sholat. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, yang bisa baca dan ngerti fikih sholat aula minal afqah. Itu lebih berhak daripada ada misalnya orang dia ngerti agama seluruhnya. Ngerti agama. Ya misalnya, lu mau diajarin apa sih? Mau diajarin fikih sholat? Bisa. Fikih zakat? Bisa. Luar biasa nih yang di sini nih. Fikih apaan? Fikih jual beli? Bisa. Jual beli kontemporer? Bisa. Jual beli emas? Bisa. Jual beli lewat internet? Bisa. Wah ini orang luar biasa. Ustadz banget lah. Nih Masya Allah. Tetapi dalam tajwid dia kurang. Ada yang mungkin cadel, ada yang mungkin gak ngerti hukum idgham. Kurang dia dalam tajwid. Maka walaupun seberapa mustadnya dia, maka tetap yang paling berhak itu adalah yang bisa baca, ngerti fikih sholat. Cuma fikih sholat dong. Iya, walaupun cuma ngerti fikih sholat doang, lebih utama daripada yang ngerti agama. Jadi nggak selamanya yang paling mustad itu jadi imam, nggak selamanya. Kenapa? Ini dia prioritasnya. Yang pertama itu adalah yang bisa baca, yang kedua adalah ngerti fikih sholat. Yang nomor 1 nggak ada neko-neko, yang nomor kedua ya tergantung. Baik. Jadi yang pertama kata penulis rahimahullah taala itu adalah al-aqra, yang paling bisa baca alimu fikha sholati, ngerti fikih salat aula minal afqah, lebih berhak daripada orang ahli agama. Nanti kalau misalnya sama-sama bisa baca, sama-sama ngerti sholat, baru nih datang yang lain. Contoh misalnya hafalan. Lo hafal berapa ente? Ente hafal berapa nih bos? Ane hafal juz amma. Antum? Ane tabarok alhamdulillah udah dapat. Oh ya udah tabarok maju. Gitu. Hafalan. Nanti setelah hafalan baru suara. Ente hafal berapa nih? Alhamdulillah hafal semua 30 juz. Waduh, tapi suara cempreng begini kagak enak kedengeran. Ini suara kalau cempreng, jangan deh. Nggak enak. Ada dengungnya gitu. Ya kayak hafalan, suara, ngerti agama, umur nih terakhir nih sebenarnya. Kalau udah gimana baru dilihat umurnya. Jadi bukan umur itu prioritas pertama, enggak. Wah antum kan lebih tua, ntar dulu bisa baca nggak ente? Kalau kagak bisa baca, mohon maaf pak, boleh yang lain. Mohon maaf yai, yang lain aja bisa, minta izin nggak apa-apa. Jadi umur ini prioritas, bukan prioritas di sini. Prioritas utama itu adalah bisa baca. Ustaz, walaupun nggak hafal Ustaz, kalau dia bisa baca, ya memenuhi jadi imam. Bisa baca Fatihah, ada surat pendek yang dia hafal, lebih berhak daripada orang yang walaupun hafalannya banyak tapi nggak bisa baca. Jadi penting ini kita ketahui kriteria jadi imam. Terus yang selanjutnya itu adalah kata penulis rahimahullah taala, wala tasihu khalfa fasiqin, tidak sah salat di belakang orang fasik. Jadi kalau misalnya dia pacaran, doyan minum khamr, maling, yang kayak gini nggak dia jadi imam, antum makmumnya nggak sah salatnya. Orang mau jadi imam harus orang baik. Sama kayak kemarin kita bahas masalah muadzin, harus orang baik. Kalau orang misalnya yang
begajulan, apa segala macam, waliyadzubillah, maka nggak sah sholat di belakang orang fasik. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya, yang kalau di dalam Islam itu ada hukum hadnya, maka yang seperti ini nggak sah sholat di belakang dia, dan dia nggak boleh jadi imam, secara mutlak. Jadi kalau misalnya kita tahu kita adalah orang yang brengsek, afwan, jangan maju. Pak, jangan aneh deh, udah, ente kan tahu aneh game. Nah, ini bilang aja gitu. Jangan gue deh, lo ada aja gue suruh maju yang lain, gitu. Iya, jangan gitu, harus nyadar diri. Kalau dia maju, sholatnya nggak sah. Gitu, kasihan si makmum. Jadi tidak sah sholat di belakang orang fasik illa fi jum'atin wa idin ta'adzuran khalfa ghairihi, kecuali dalam sholat Jumat atau sholat Id karena nggak ada tempat lain. Maksudnya gimana? Biasanya kalau zaman dulu yang mimpin sholat Jumat, yang mimpin sholat Id itu adalah pemimpin negara. Itu pemimpin negara. Yang mimpin sholat Id, yang mimpin sholat Jumat, kalau zaman dulu ya, gubernurnya, presidennya, khalifahnya, ini yang mimpin. Dan yang namanya mimpin negara kadang-kadang atau keseringannya bukan orang baik. Nah, kalau misalnya si makmum dapetin kayak begini, maka kata penulis sah sholatnya. Dalam sholat apa? Jumat sama sholat Id, Idul Fitr atau enggak Idul Adha. Kenapa? Karena biasanya yang kayak begini dipimpin oleh seorang kepala negara, dan kepala negara biasanya ya begitu, banyak dosanya. Tapi kalau sholat 5 waktu, udah cari masjid lain deh. Kita udah tahu, oh itu yang mimpin misalnya siapa? Waduh, si gubernur fulan. Anda tahu banget tuh, dia udah nyolong duit rakyat, ini segala macam. Dia bilang, aneh masjid lain aja deh. Ini sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat Id, ya kan, tiba-tiba gubernur atau presiden naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah, Allahu Akbar. Kenapa? Ini udah nggak apa-apa. Udah sah. Udah dengerin khotbahnya, sholat, ya kan, santai. Gitu. Sholat Jumat sama sholat Id. Artinya ya bagaimanapun juga pemimpin-pemimpin zaman dulu tetap bisa khotbah, bisa mimpin sholat Id, bisa sholat Jumat, bisa baca Quran, bisa sholat. Cuma kebetulan banyak misalnya ya itu tadi, ya. Jadi ya tetap lebih baik. Gitu. Ala kulli hal, dalam masalah fikih berarti gak sah sholat di belakang orang fasik kecuali sholat Jumat dan sholat Id ketika nggak ada tempat lain. Ketika nggak ada tempat, dan kalau misalnya mau nyari tempat lain dicatat gitu kan, lo kenapa gue jadi khotbah lo berdiri, ya kan? Dicatat ini, oh si Adi nih. Yang kayak begini itu udah dibahas oleh para ulama. Paham? Khair, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Tafadhol.